Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Dan sangat khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Yeremia Edo Prastio dengan Hana Aprita Anugraheni Sukoto. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu.
Kami serahkan Tuhan semua ini bagi kasih dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan kepada kita semua, khususnya mempelai berdua. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Yeremia Edo Prasetyo dengan Hana Aprita Anugrahini Sukoco. Anda berdua hari ini bahagia? Ya mestinya bahagia ya. Tapi tadi malam bisa tidur enggak? Saudara, hari ini memang hari yang spesial bagi mempelai berdua, di mana mereka sudah menantikan, mempersiapkan segala sesuatunya, dan juga kedua keluarga. Dan satu hal yang perlu kita sadari saudara, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, karena itu menentukan masa depan mempelai berdua. Dan Bapak Ibu Saudara kita semua yang hadir di tempat ini, saudara bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda masing-masing. Kalau rumah tangga Anda rukun harmonis dan di mana ada Kristus di dalam hidupnya, maka rumah tanggamu seperti Taman Eden. Tapi sebaliknya kalau rumah tangga gagal dibangun dengan benar, banyak konflik, banyak masalah saudara, maka rumah tangga bagaikan neraka di bumi. Ya. Penderitaan yang berkepanjangan. Sedang pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendiri. Maka Allah memberikan penolong, berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih bertanggung jawab, lebih bergairah, lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama tempat ini kita akan mendukung supaya mempelai berdua tidak membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kepada mempelai berdua, saya mau bertanya, Yeremia Edo Prasetyo, pada saat kau pacaran dengan Hana Aprita ini,
apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Hana Aprita ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Hana Aprita, apakah engkau berdoa saat kau pacaran dengan Yeremia Edo? Tuhan, apakah Yeremia Edo ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua telah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin, karena itu akan menjadi dasar bagi Anda nanti dalam membangun rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga, kalian akan menjumpai bahwa pasanganmu tidak sempurna. Banyak hal-hal yang mungkin Anda tidak sukai. Ada banyak yang disukai, tetapi ada juga yang tidak disukai. Ada yang jengkelkan. Tapi tetap dengan iman, dengan percaya. Saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Setiap kita ada kelemahan, ada kekurangannya. Tapi saat ini saya ajak mempelai berdua, harus dengan yakin dan percaya orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Demikian juga saat ini saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan anugerahnya, berkatnya kepada setiap orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak Anda berdua saat ini fokus kepada Tuhan. Sudah jangan bingungi hal-hal yang lain. Yang penting saat ini sungguh-sungguh Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ingin hidup kita bahagia, mempelai juga hidup bahagia. Maka dari gereja juga memberikan saudara, mempersiapkan jemaat supaya nanti dalam membangun rumah tangga bahagia. Maka ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, termasuk ada pemberkatan nikah. Demikian juga dari gereja akan memberikan sebuah kenang-kenangan kepada mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, bukan, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, langsung saja buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang diperintahkannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan memberkati setiap apa yang kau kerjakan. Sehingga engkau tidak lagi minta pinjaman tapi memberi pinjaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin hidup kita mendapatkan kasih anugerah berkat Tuhan, jangan lupa ya. Tuhan juga memberikan perintah pada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Sudah kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, dalam usaha pekerjaan kita berhasil, jangan lupa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan menyertai. Kalau di mana Tuhan menyertai, maka di situ Allah turut bekerja. Pasti mendatangkan kebaikan. Jadi nomor satu, mempelai berdua. Pastikan hidupmu, rumah tanggamu ada dalam pimpinan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu. Undang Yesus masuk dalam kehidupan bata rumah tanggamu. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menjadi tuntunan, yang menjadi petunjuk. Bukan kata siapa-siapa, tapi apa kata firman Tuhan. Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka seperti janji Tuhan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Ya. Tuhan berjanji tidak akan minta pinjaman tapi memberi pinjaman. Kamu pilih mana? Pilih minta pinjaman atau memberi pinjaman? Ya kalau minta pinjaman, saudara pinjam sana, pinjam sini, masih miskin, masih melarat saudara. Tapi kalau kita bisa memberi pinjaman, artinya kita sudah, Tuhan memberikan kecukupan lebih daripada cukup. Itulah orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang menegakkan firman Tuhan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Pasti dalam berkat Tuhan.
Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua buka di pita yang hitam. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan pada kita, saudara? Apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam berkat anugerah Tuhan? Di dalam di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam, pokoknya yang belajar tentang agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, dari sekian banyak hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Jikalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sudah seluruh hukum yang Tuhan berikan sama pentingnya. Dan juga Tuhan menghendaki semuanya kita bisa melakukan dengan benar. Maka jawab Tuhan Yesus, saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Padahal kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini, saudara, hidup kita pada dasarnya pada dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, yang nomor satu, yang terutama, saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita pada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita pada Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Tapi yang perlu kita sadari, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Bukan saya, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa, upah dosa adalah manusia harus kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus mengalami kematian dan masuk neraka. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semua sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Semua, saudara. Saya dan saudara semua yang ada di tempat ini. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Dan semua orang mengalami kematian. Termasuk, saudara, ya, nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul juga mati. Karena mereka juga orang berdosa, upah dosa kematian. Dan masuk neraka. Tapi Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Jadi dunia dengan segala isinya alam semesta ini, saudara, dijadikan oleh karena firman. Termasuk saya dan saudara, saudara. Itu oleh karena firman, oleh karena Allah sendiri. Tanpa firman tidak ada satupun yang terjadi. Dan firman itu telah menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus, saudara. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Semua yang lahir dari benih laki-laki sudah jatuh dalam dosa. Edo dan panggilan akrabnya siapa? Edo ya panggilan akrabnya. Edo dan Hana. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu. Saya mau tanya Edo, ini orang tuamu, bapak ibumu, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Hana, ini orang tuamu, pernah kurang ajar sama mereka? Pernah. Saya mau tanya di tempat ini, siapa yang tidak pernah kurang ajar sama orang tua kita? Yang tidak pernah berontak sama orang tua? Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah? Lalu saya tanya, siapa yang mengajari kamu kurang ajar? Itu gurumu siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Hana? Gak ada.
Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Edo dan Hana, kalian pacaran berapa lama? Berapa? 6 tahun. Ya, sudah pacaran 6 tahun. Selama 6 tahun. Jujur ya itu. Pernah bohong sama Hana? Pernah. Hana pernah bohong? Pernah. Kalian tuh kawin be pembohong loh. Saudara, sekarang saya tanya semua di tempat ini, yang sudah suami istri ya, siapa yang jadi suami yang berani berkata, saya tidak pernah bohong sama istri? Ada yang di sini istri yang berani berkata, saya tidak pernah bohong sama suami. Ini sama satu orang ya, yang hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Kita tidak bisa jujur sepenuhnya. Tapi siapa yang ngajari bohong? Tidak ada. Maka firman Tuhan itu kebenaran. Semua yang lahir dari benih laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Jadi sperma itu dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Gak usah diajari egois, gak usah diajari nyuri, nanti nyuri sendiri. Karena itu tabiat dosa sudah ada. Maka firman Tuhan sudah berkata, semua yang lahir dari benih laki-laki, semua dari mulai Adam sampai manusia terakhir, sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian. Maka Allah sendiri, firman-Nya mau jadi sama dengan manusia. Dia datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Nyawa harus diganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Ya, tidak berbuat dosa, tidak akan mati. Berbuat dosa, mati saudara. Tidak berbuat dosa, tidak mati. Tapi dia harus menebus dosa manusia, yaitu nyawa harus ganti nyawa. Maka Tuhan rela berkorban untuk disalibkan saudara. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia tanggung dosa saya dan saudara. Disalibkan. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Kalau secara medis, kalau saudara lihat film The Passion, ya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu sedemikian sadis, sedemikian rupa saudara, itu masih dikatakan, itu belum sepenuhnya. Jadi lebih kejam daripada apa yang kita bisa lihat. Film itu saudara. Jadi ketika saya melihat, mestinya saudara, Tuhan Yesus mungkin sebelum disalib pun sudah mati, diajar, dicambuki dengan cambuk berduri itu saudara. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka saudara sekalian. Kalaupun disalib tidak akan berlama-lama. Tapi karena dia tidak bisa mati dan dia harus menanggung dosa umat manusia, dia harus tahan. Dalam penuh penderitaan, dalam sakit, bukannya dia itu Allah terus menghilangkan sakit, dia benar-benar tanggung dosa kita. Jadi manusia sepenuhnya. Sampai tiba waktunya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, kuserahkan nyawaku. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga kita menjadi miliknya Tuhan. Kita ditebus, dibayar dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Dengan Allah sendiri. Itulah Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Bukan sekedar sebutan, tapi Tuhan buktikan kasih-Nya dan kita umat manusia. Jadi Edo dan Hana, pada hari engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau harus nyadari, pada saat itu engkau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Sejak saat itu kau menjadi milik Tuhan, menjadi anak Allah. Kita berharga bukan karena kita menjadi orang saleh. Bukan karena kita berbuat amal banyak. Bukan karena kebaikan kita banyak. Bukan kebajikan perbuatan derma kita banyak saudara. Bagi dunia ya kita dihargai karena perbuatan sosial kita. Tapi di mata Tuhan tidak. Yang dibeli, yang dibayar dengan harga yang lunas, dengan nyawanya Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus disalibkan, tidak secara kebetulan disalibkan dua orang
penjahat, saudara. Dua penjahat itu mewakili saya dan saudara, yang mestinya disalibkan karena dosa-dosa kita. Dan di saat di atas kayu salib itu mewakili saya dan saudara. Yang satu tidak percaya, tapi yang satu percaya. Yang tidak percaya mencemooh, yang satu percaya. Dia berkata, Tuhan, kalau hari ini kau datang kedua kali sebagai raja, ingatlah aku. Kalau engkau datang kedua kali sebagai raja, sebagai hakim, ingatlah aku. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Nasib penjahat itu, dua penjahat itu beda. Hari itu sama-sama mati, tapi nasibnya beda. Yang tidak percaya, dia akan menghadapi penghakiman Tuhan, akan diadili. Ya, 100% benar saudara. Semua kepercayaan di dalam dunia, agama di dalam dunia ini, semua mengajarkan besok kita akan menghadapi pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan. Itu betul. Tapi juga satu hal yang benar, saudara. Penjahat yang satu bertobat. Hari itu dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Penjahatnya belum berbuat baik loh. Hidupnya belum saleh, belum berbuat amal, belum berbuat kebaikan, kebajikan. Tapi karena dia percaya, hari itu juga dia bersama dengan Tuhan. Nasibnya beda. Sama hari itu mati, satu ke Taman Firdaus, satu ke lautan api akan menghadapi penghakiman Tuhan. Namanya diadili saudara. Dihakimi itu apa? Terima hukuman. Kalau seorang ketangkap KPK lalu diadili, dihakimi, menerima hukuman. Kita semua kalau menghadapi penghakiman Tuhan itu yang menerima hukuman, siapa yang tidak pernah bersalah? Siapa yang tidak pernah melanggar firman Tuhan? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ya itu saudara. Kasih Allah yang begitu besar, dia tebus saya. Jadi sadari Edo dan Hana, karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Nomor satu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau taat akan firman Tuhan, dan kau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau ada saudara orang yang masih hidupnya dalam perselingkuhan, walaupun dia setia beribadah, ya, tetap beribadah, tetap pakai aksesoris agamawi, tapi hidupnya dalam dosa, dalam perselingkuhan, saudara sekalian, tetap dia mati masuk neraka, saudara. Ya. Kalau hidupnya dia pernah melakukan saudara korupsi, saudara, mungkin dengan uangnya dia bangun rumah ibadah, dia melakukan pemberi sembako yang banyak, dosa tetap dosa. Tidak bisa dosa ditutupi dengan perbuatan. Hanya darah Yesus yang sabut menghapus semua dosa. Perbuatan perselingkuhan mau ditebus dengan apa? Mau dibayar dengan apa? Kalau korup mau dibayar dengan apa, saudara? Dikembalikan. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya darah Yesus yang sanggup. Maka Anda berdua harus nyadari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu. Maka kasihlah Tuhan Allahmu. Dan pada saat kita mengasihi Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, justru mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Hidup kita di dalam berkat Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Lakukan perintah firman Tuhan. Nomor 2 perintahnya, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Itu dan anak, siapa samamu itu? Siapa samamu? Siapa samamu? Siapa? Hah? Oh, pasangan, saudara, orang tua. Oh, kita ini bukan sesama saudara, ya. Sesama itu semua orang. Sesama semua orang, termasuk yang membenci kamu, yang menfitnah kamu, yang berbuat jahat pada kamu, yang merugikan kamu, yang nipu kamu. Sesamamu. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Orang Kristen tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya dendam. Maka Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu juga di surga tidak mengampuni. Orang yang melakukan kejahatan pada kita doakan Tuhan ampuni, Tuhan berkati dia.
Itu saudara. Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi yang terutama adalah keluarga kita. Yang terutama lebih lagi adalah pasangan hidup. Ya, Edo, kamu cinta sama Hana? Benar kamu cinta? Kamu punya teman gadis banyak apa sedikit? Kamu punya teman banyak apa sedikit? Kalau teman banyak, Pak. Teman gadis sudah tidak punya sekarang. Waduh, sekarang barengan sudah punya ada lain, sudah bukan teman. Ya, tetap teman ya, tapi yang terutama adalah Hana ya. Tetap ya, dari sekian banyak gadis yang kau kenal, kenapa kamu jatuh cinta sama Hana? Kenapa? Ayo, saya mau tanya. Hana tahu nggak kenapa sih Edo cinta kamu? Ya, saya tuntun ya. Kalau kau lihat Hana, apa komentarmu? Dia dulu wajahnya Hana itu, lihatan dulu. Nah, terus komentarmu apa? Cantik, Pak. Cantik. Hana, selama pacaran pernah enggak Edo ngomong kamu cantik? Pernah, Pak. Pernah. Kamu seneng enggak? Senang. Nah, seneng. Sudah yang dikasih Tuhan, kalian yang sudah menikah, suami istri, walaupun sudah hidup sekian lama, pujian penghargaan bagi pasanganmu itu membuat senang. Jangan malah mencemooh, jangan menyalah-nyalahkan, melukai. Kalau ingin bahagia, ya buat pasanganmu senang. Ya. Dan ketika kamu berkata, ya itu kepada kamu berkata, Hana itu cantik. Ketika kamu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus otakmu, nanti akan meresponi. Dan kau benar lihat Hana itu jadi cantik bagimu. Dan kamu bahagia. Bapak Ibu, kalau kau ingin bahagia dalam rumah tangga, mesti senang dengan pasanganmu. Harus suka dengan pasanganmu. Kalian akan hidup bersama-sama. Satu tempat tidur, satu selimut. Mesti senang. Demikian juga itu ketika engkau terbangun lihat anak di sampingmu. Aku suka dengan dia. Aku senang dengan dia. Kamu bahagia. Demikian juga anak. Kamu harus suka dengan pasanganmu. Nanti setelah sekian lama berubah kan ya. Dengan usia makin berubah. Tapi tetap aku suka, aku senang. Maka kau bahagia. Begitu seseorang mulai tidak suka, maka sejak saat itu dia menciptakan neraka dalam hidupnya. Saudara bayangkan ya. Kalau saudara hidup bersama, tiba-tiba saudara tidak suka dengan orang yang ada di sampingmu, kamu tidak suka. Ketika kamu makin tidak suka, makin kecewa. Kalau makin kecewa, saudara akan nyesel. Kalau sudah menyesal, kamu akan menyesal. Kenapa aku harus menikah dengan dia? Dan sejak saat itu engkau membuat neraka dalam hidupmu. Ya, belajar. Seperti Tuhan katakan. Senang dengan pasanganmu. Senang dengan tempat kamu tinggal. Maka engkau menikmati tempat tinggalmu. Kamu senang dengan pekerjaanmu, maka pekerjaanmu menjadi ringan. Jadi saudara, Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Itu tujuannya apa? Supaya kita bisa menikmati segala berkat-Mu. Jadi mesti senang dengan pasanganmu. Ya. Kasihlah pasanganmu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya. Silakan dibuka di pita yang merah. Tuhan memberikan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberi petunjuk. Ya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka hidup kita pasti akan ada dalam berkat Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, perintah yang pertama adalah kasihlah perintah pertama bagi istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Perintah kepada istri-istri. Perintah pada saat ini pada Hana. Tunduklah kepada suami. Hormatilah suamimu. Seperti kepada Tuhan. Ketika engkau seorang istri bisa menghormati suaminya. Dia tunduk pada suaminya. Dia menghargai suaminya. Dia biasa bahagia. Dan dia bisa mesra dengan suaminya. Dan dia bisa bergairah dengan suaminya. Dan dia bisa menikmati hidup rumah tangganya. Tapi begitu seorang istri mulai tidak menghargai suaminya, ya tidak lagi tunduk pada suaminya, mungkin ya,
istrinya lebih sukses, penghasilannya lebih besar, mungkin jabatannya lebih tinggi, mungkin lebih smart. Tapi begitu dia tidak menghargai, saudara, tidak tunduk, sejak saat itu dia tidak bisa bahagia. Dia tidak bisa menikmati akan kehidupan rumah tangganya, pernikahannya. Itu firman Tuhan. Sekalipun sekarang sudah zamannya emansipasi wanita, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi anak, kalau kau ingin bahagia, kau harus menjadi istri yang tunduk pada suami, menghargai suamimu, bangga dengan suamimu. Maka engkau bisa berbahagia dan bergairah dengan suamimu. Perhatikan saja saudara ya. Seorang istri kalau sudah tidak lagi menghargai suaminya, bahkan mungkin mandang rendah, maka sejak saat itu saudara, dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak bisa bergairah, tidak bisa mesra dengan suaminya saudara. Ya. Dia tidak akan menikmati. Itu firman Tuhan, itu ya dan amin. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah bagi suami, memang suami ditetapkan Tuhan jadi kepala. Jadi pemimpin, tapi Tuhan tidak perintahkan suami, hai suami-suami pimpinlah istri dan anakmu, aturlah istri dan anakmu. Tidak saudara, tapi perintah firman Tuhan, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Mesti suami harus jadi pengayom dalam rumah tangganya, memberi rasa aman, nyaman seisi rumah. Kalau pulang saudara, begitu pulang istri dan anak-anak senang, langsung merasa aman, rasa tentram karena ada suami. Jangan ketika suami datang, suami yang otoriter semalah seisi rumah jadi takut tegang. Bukan seperti itu. Tapi memberikan rasa nyaman, aman. Sehingga keluarga bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, Edo dan Hana, kalau engkau sampai hari ini, tidak terlepas perjuangan orang tuamu. Entah berapa banyak yang sudah mereka habiskan untuk kalian. Hanya satu hal, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umur dan bahagia. Memang orang tuamu tidak sempurna. Mungkin banyak hal-hal, mungkin sempat juga mengecewakan kau. Tapi satu hal, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hormatilah orang tuamu, maka panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mempercayakan anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Jadikan dia keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Sehingga menurunkan keturunan ilahi. Ketika engkau menerima anak baik laki atau perempuan, mereka adalah milik Tuhan. Kalian punya tanggung jawab untuk mendidiknya di dalam kasih. Sehingga mereka mengenal Allah dengan benar. Kalau 4 prinsip ini kau tegakkan, maka kehidupan rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya, Alkitab ditaruh dulu, mic-nya ditaruh dulu, saling berhadapan, saling berpandangan, dengan iman, dengan percaya. Orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dalam pernikahan ada satu panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur di dalam Tuhan. Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang dimulai hari ini. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberi kesempatan hidup bersama-sama 30 tahun lebih. Mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Mesti kalian harus jadi teman seperjalanan. Ya. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh, benar musuh dalam selimut ya bojomu dewe, saudara ya. Harus jadi teman. Ya. Teman seperjalanan. Ya. Teman sekerja. Ya. Kerjasama membangun rumah tangga. Teman sepenanggungan. Kalau ada masalah ditanggung bersama-sama. Kalau terjadi permasalahan, terjadi ya tantangan, jangan cari siapa salah, siapa benar. Ya. Tapi carilah solusi. Ya. Jangan cari salah siapa saudara ya. Yang mana yang benar saudara. Kalau itu salah bojomu, ya kuwi bojomu dewe saudara ya. Itu malah melukai hatinya. Lebih baik cari solusi. Ketika mencari solusi, saudara yang bersalah akan bersyukur aku punya pasangan yang baik, tidak menyalah-nyalahkan saya.
Nah, mesti seperti itu ya. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling membangun di dalam Tuhan, kerjasama, sepenanggungan, dan kalian harus nyadari sebagai teman pewaris dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Saya ajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Yeremia Edo Prasetyo dengan Hana Aprita Anugrah Heni Sukoco, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, Anda berdua akan mengenapi setiap ikrar janji ini. Ya, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria. Sekali lagi, pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Yeremia Edo Prasetyo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Yeremia Edo Prasetyo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Hana Aprita Anugrahini Sukoco yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Hana Aprita Anugrahini Sukoco. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Hana Aprita Anugrahini Sukoco, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yeremia Edo Prasetyo yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami sah saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Edo, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Hana dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Hana, kenakan cincin ini tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Edo dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangannya penuh dengan kasih mempersatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, Edo dan Hana, buka hatimu
Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Bukalah hatimu, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Yeremia Edo Prasetyo dengan Hana Aprita Anugraheni Sukoco, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Yeremia Edo Prasetyo dengan Hana Aprita Anugraheni Sukoco di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Yeremia Edo Prasetyo, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi suami yang setia. Tuhan berkati Hana Aprita Nugraheni Sukoco, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali mempelai saling berhadapan. Saling berhadapan kembali. Ya, saling berhadapan, ya. Silakan Hana pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Dan silakan Edo pegang pinggang istrimu dengan mesra. Ya. Silakan Edo, berikanlah ciuman yang manis kepada orang yang kau cintai, Hana, yang sekarang jadi istrimu, kening pipi kiri kanannya. Ya, silakan keningnya, pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanannya. Ya. Sekarang ganti Hana yang cium suami. Silakan kening pipi kiri kanannya. Silakan Edo ya dodok sidik gitu loh. Nah, ya. Bagaimana? Anda senang? Hah? Bagaimana? Edo dan Hana, kamu senang? Senang? Kalau senang silahkan ciuman lagi boleh. Ya, semua yang menyenangkan, semua yang membuat bahagia, lakukanlah. Yang bikin sakit hati, bikin kecewa, hindarilah. Maka engkau akan bahagia. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri. Saya beri kesempatan pada mempelai berdua untuk menyatakan kepada kita semua bahwa kalian adalah suami istri. Ya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Edo. Ya. Kamu lihat, Anda jangan lihat saya. Istri saya Hana, Hana istri saya. Kalau tidak Hana, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Hana. Suami saya Edo, suami saya. Kalau tidak Edo, bukan suami saya. Iya. Dari gereja akan memberi akte, kalian berdua sudah jadi suami istri yang sah. Akte pemberkatan nikah. Bisa ditaruh dulu. Silahkan datang pada orang tua bersama-sama. Edo bersama Hana pada orang tuanya Edo. Ya, itu di hadapan Bapak. Ya. Ucapkan terima kasih sama Bapak, Ibu yang sudah membesarkan Anda membesarkan ya. Silakan itu ucapkan terima kasih. Pak, Bu, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan saya sampai saat hari ini. Terima kasih untuk semua pengorbanan Bapak dan Ibu. Maaf kalau kemarin-kemarin saya sebagai anak masih sering menjengkelkan, masih sering melawan. Namun untuk saat ini, saya sebagai anakmu akan menempuh kehidupan baru dengan istri saya. Saya mohon doa restu dari Bapak Ibu agar saya mampu berproses dalam Tuhan untuk
menjalani kehidupan dalam Tuhan. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Ya, pada anakku Edo sama Hana, sekarang kalian sudah menjadi suami istri dan kalian harus bertanggung jawab dan berkomitmen. Jangan jadikan pernikahan ini main-main ya, karena kalian sudah disatukan sama Tuhan. Jadi pertahankan sampai kakek nenek, tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Cukup. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Silakan orang tua memberikan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Terima kasih pada orang tua, dan orang tua memberikan doa restu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tuanya. Ya, silakan mempelai datang pada orang tuanya Hana di hadapan ibu. Ya. Silakan Hana ucapkan terima kasih sama bapak dan ibu. Terima kasih telah melahirkan saya, Hana, sebagai anak. Sampai bisa sedewasa ini, bisa sampai sekuat ini. Terima kasih Ibu, Bapak, atas semua perjuangannya, atas semua kasih sayangnya. Mohon doa restunya agar kita bisa sampai di dalam kehidupan yang kudus. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Selamat Hana dan Edo, kalian telah berkeluarga. Terima kelebihan masing-masing pasanganmu. Akui kelebihan pasanganmu masing-masing dan terima kekurangan pasanganmu masing-masing selalu dalam jalan Tuhan. Jangan lupa kamu berkeluarga bukan berarti kamu meninggalkan keluargamu. Semoga berbahagia, selamat sampai akhirat. Amin. Silakan mempelai sungkem minta doa restu sama orang tua. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ajari
Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Untuk acara selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari mempelai keluarga yang diwakili oleh yang terkasih Ibu Sri Handayani. Kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera, salam damai bagi kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan naikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kasih dan rahmat-Nya kita bisa ada di tempat ini untuk bersama-sama dalam acara pemberkatan pernikahan kudus Ananda Yeremia Edo Prasetyo dengan Hana Aprita Anugrahini Sukoco. Saya mewakili keluarga besar kedua mempelai mengucapkan dengan kerendahan hati banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pendeta Titus Aditya yang sudah berkenan memberkati anak kami dan para petugas dalam acara pemberkatan nikah kudus di kesempatan yang indah ini, di mana kami bersyukur juga kepada para keluarga, handetolan, kerabat yang sudah bersedia berkenan hadir memberikan doa serta ucapan bahagia sehingga menambah sukacita dan kebahagiaan kami. Dan kami mohon Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan doa restu kepada keluarga baru ini, biarlah keluarga baru ini menjadikan satu keluarga yang diberkati Tuhan dan bisa menjadi berkat. Sekali lagi terima kasih, kami mewakili keluarga besar apabila di dalam kami datang bersama-sama banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mohon mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Ibu Sri Handayani. Dan selanjutnya mempelai berdua memberikan persembahan sulung buat Tuhan. Kiranya dengan keluarga baru Tuhan semakin hari semakin memberkati luar biasa. Kepada mempelai berdua, Yeremia Edo Prasetyo dengan Hana Aprita Anugrahini Sukoco, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Pernikahan adalah anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan mempersatukan, janganlah sampai diceraikan. Perceraian menghancurkan kehidupan. Dua keluarga yang tadi dipersatukan besanan, bisa jadi bekas besan. Jadi bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Jangan membuat berkat Tuhan
menjadi bekas. Setiap kita mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Yeremia Edo Prasetyo dengan Hana Aprita Anugraheni Sukoco. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan sendiri akan terus memimpin, terus mengiringi hari demi hari yang mereka lalui. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan Kau membuat berhasil. Tuhan juga berikan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan sukacita dalam rumah tangga mereka. Demikian juga kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya. Bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala pekerjaan usaha keuangannya masa depannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini. Biar berkat-berkat sama turun atas setiap kami. Kami bersatu hati untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.